Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok absen 6 akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu notasi BNF atau Backus Norprom. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Akbar Ayadi dari kelas B, selanjutnya ada Ahmad Nizar dari kelas C, dan saya sendiri Rizwan Fauzi Maulana dari kelas 5A. Selanjutnya untuk yang pertama akan dibacakan oleh Akbar Ayadi. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian Backus Norprom. Backus Norprom dinamai menurut nama John Wenner Backus dari Amerika Serikat dan Peter Naur dari Denmark. BNF adalah sebuah contoh yang paling terkenal dari metabahasa, yaitu yang secara sintaksis menggambarkan bahasa pemrograman. BNF adalah notasi untuk bahasa bebas konteks. Dengan BNF, kita dapat menentukan urutan simbol mana yang merupakan program yang valid secara sintaksis dalam suatu bahasa. Aturan-aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk BNF. Kemudian ke sejarah Backus Norprom, gagasan untuk mendeskripsikan struktur bahasa dengan menggunakan aturan penulisan ulang dapat ditemui pada karya Panini, seorang ahli tata bahasa Sanskerta India kuno dan cendekiawan terpandang dalam agama Hindu yang hidup antara abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi. John Backus, seorang perancang bahasa pemrograman di IBM, mengusulkan sebuah metabahasa, yaitu BNF, pada tahun 1956 untuk menggambarkan sintaks ALGOL 60 karena modifikasinya dan menggunakan BNF secara ekstensif sebagai editor laporan ALGOL 60. Peter Naur dari Universitas Copenhagen juga terkait dengannya. Ide sebelumnya ditemukan oleh Noam Chomsky, seorang ahli bahasa di tahun 1956. BNF dan ekstensinya telah menjadi alat standar untuk mendeskripsikan sintaksis notasi pemrograman, dan dalam banyak kasus bagian dari kompiler dibuat secara otomatis dari deskripsi BNF. Oke, lanjut ke simbol yang biasa dipakai dalam notasi BNF, yaitu yang pertama identik dengan simbol panah kanan atau diartikan menghasilkan, atau terdiri bisa juga diartikan digantikan. Terus yang kedua menyatukan atau, terus yang ketiga, simbol yang ketiga mengapit simbol variabel atau non-terminal, terus untuk simbol yang terakhir atau simbol keempat itu ada pengulangan 0 sampai N kali. Terus lanjut ke bagian notasi BNF. Notasi BNF terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian produksi dan bagian terminal. Bagian produksi digunakan untuk mendefinisikan aturan-aturan yang membentuk suatu tata bahasa. Bagian terminal digunakan untuk mendefinisikan simbol-simbol yang dapat digunakan dalam tata bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu contoh notasi BNF. Pada bagian produksi terdapat nama produksi dan terdiri dari definisi produksi. Nama produksi adalah nama produksi tersebut. Sedangkan definisi produksi adalah definisi dari suatu produksi tersebut. Definisi produksi bisa berupa simbol terminal atau produksi lain, atau bisa juga kombinasi dari simbol terminal dan produksi lain. Contohnya yaitu ada kalimat terdiri atas kata atau kata. Kata terdiri dari aku atau kamu atau dia. Definisi produksi kalimat menyatakan bahwa kalimat terdiri dari 2 kata. Definisi produksi kata menyatakan bahwa kata terdapat berupa aku atau kamu ataupun dia. Selanjutnya contoh notasi BNF pada bagian terminal. Bagian terminal dalam notasi BNF ditulis dalam tanda kutip atau bisa juga tergantung situasinya. Simbol terminal dapat berupa simbol alfabet, angka, simbol operator, atau simbol lainnya. Contohnya saja, variabel terdiri atas A sampai Z, atau huruf A, kapital A sampai Z, atau angka 0 sampai 9. Selanjutnya yaitu operator terdiri dari tambah, atau kurang, atau kali, ataupun bagi. Definisi produksi variabel menyatakan bahwa variabel dapat berupa huruf dan angka. Definisi produksi operator menyatakan bahwa operator dapat berupa tambah, kurang, kali, ataupun bagi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.